Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengerjakan tugas di pertemuan 67 yang berisi Google Form dan Google Docs. Dan untuk pengerjaan Google Form-nya akan dikerjakan oleh partner atau rekan kami yang silakan Saudara Mustafa Haikal. Oke, baik. Saya Mustafa Haikal. Saya izin share screen untuk menjelaskan penggunaan Google Form. Oke, di sini kita buka Google Drive kita, lalu kita klik kanan, terus klik ke Google Form ini, lalu klik and share. Nah, di sini untuk Google Form-nya, di sini untuk penggunaan judul, misalkan kita judulnya kuesioner penggunaan dropship Shopee itu, dan di sini untuk deskripsinya bisa ditebalin atau di format lain juga bisa. Dan di sini untuk pertanyaannya kita bisa memilih sesuai kebutuhan. Di sini banyak, kita milih yang multiple choice, lalu kita masukkan pertanyaannya, misalkan pertanyaannya ini. Nah, lalu untuk di sini tuh kita pilih option bisa ya atau tidak. Kita pilih ya, satunya tidak. Terus untuk yang selanjutnya kita duplikat di sini, kita ubah pertanyaannya ini, lalu kita ubah dari jawabannya. Di sini kita pilih sering dan jarang. Oke, lalu kita duplikat lagi, kita masukkan pertanyaan yang selanjutnya, kita ubah di sini ya dan tidak lagi, tidak. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi pertanyaan, dan ya ini misalkan mau digeser bisa digeser saja, nanti tinggal sesuai kebutuhan. Nanti ini apakah ini untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, dan untuk pertanyaan yang terakhir di sini ini di sini kita ubah di puas atau tidak puas. Oke. Di sini untuk pertanyaan responden kita mengenai dropship, penggunaan dropship yang ada di Shopee. Lalu misalkan nanti kita udah fix, nanti kita klik send atau kita bisa klik preview dulu. Kita lihat sesuai begini nanti untuk Google Form-nya pertanyaannya. Lalu kita udah fix, kita klik send, kita klik di sini, lalu dipendekkan URL-nya, lalu kita copy. Nah, untuk form ini kita di share ke teman-teman kita sebagai responden. Jadi nanti misalkan teman-teman kita masukkan jawaban, nanti akan terlihat di sini satu respons ya. Jadi di sini ada settingan, misalkan kita pengen mengumpulkan alamat email dari respondennya, ini klik kita di sini responder input, dan ini klik unchecklist ya, karena ini nanti berakibat harus pakai email Winsa dan kita pengen email yang umum begitu. Jadi selanjutnya seperti itu. Oke, untuk penggunaan Google Form kita kuesioner penggunaan dropship Shopee seperti ini. Lalu saya akan memasukkan referensi, kita klik new folder di sini, referensi dari artikel dan makalah yang kita cari selama penggunaan studi kasus ini. Jadi kita upload di sini. Untuk referensinya kita cari dari Google. Ini uploadnya berjalan, mohon ditunggu sampai selesai. Ini kita ada banyak referensi, jadi kita buat referensi penggunaan dropship Shopee dari Shopee, penggunaan dropship Shopee begitu. Jadi sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Emilia. Perkenalkan, di sini saya Emilia Nasari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat Google Docs. Yang pertama, kita masuk ke Drive, kemudian kita klik
file baru, kemudian pilih Google Dokumen. Buat dan bagikan. Ini fungsinya agar bisa diedit oleh anggota yang dipilih. Kemudian kita tulis judul artikel yang akan kita buat. Di sini judul artikel kelompok kita yaitu mengenai sistem dropship dalam kegiatan jual beli online menurut perspektif. Dan pada pengerjaan kali ini saya kedapatan mengerjakan bagian pendahuluan, di mana isi dari pendahuluan ini menjelaskan mengenai apa yang melatar belakangi pengambilan studi kasus ini. Kelebihan dari penggunaan Google Docs ini, kita dapat membenarkan apabila ada typo pada pengetikan kita, kemudian bisa dikerjakan secara bersama-sama oleh anggota lain. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Lucy. Baik, saya Lucy Apriliani. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan dari Mbak Emilia Nasari mengenai pembahasan. Yang pertama ini mengenai sistem dropship. Pengertian dari sistem dropship-nya itu jadi di sini sistem dropship itu sebuah metode atau proses pengiriman produk di mana toko online-nya ini menerima pembayaran atas pesanan pembeli. Adapun beberapa tahapan mekanisme sistem dropship ini sebagai berikut. Jadi berdasarkan beberapa pengertian mengenai sistem dropship, dapat kita simpulkan jika sistem dropship ini salah satu sistem jual beli online dan proses penjualan produk di mana penjual tidak harus memiliki produk, modal, ataupun tidak perlu mengirim barang kepada pembeli karena yang akan mengirim produk tersebut adalah penjualnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Linggawati Widian akan meneruskan penjelasan yang disampaikan Mbak Lucy tadi, menjelaskan mengenai dasar hukum dari jual beli. Dasar hukum jual beli ini merupakan mubah menurut Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Apabila dilihat dari perspektif hukum, landasan dari jual beli ini terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275. Suratnya sendiri berbunyi wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun dasar hukum dari hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Rifa'ah ibnu Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila ayyukasbi atyab, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun, rawahul Bazzar wa sahahahul Hakim. Yang artinya dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling baik, lalu beliau menjawab bahwa pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Rawahul Bazzar nomor 3731 dan dinilai sahih oleh Hakim. Kemudian menurut ijma'
Para ulama bersepakat bahwa jual beli ini diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga jual beli ini mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syariah dan sah untuk dilaksanakan dalam memenuhi kehidupan manusia. Namun dalam memenuhi kehidupan tersebut tidak diperbolehkan merugikan pihak ketiga atau pihak lain. Demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Saya Mustafa Ekal. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini mengenai pembahasannya itu dropshipping dalam akad jual beli secara online pada aplikasi Shopee yang ditinjau dari dua akad, yakni akad salam dan akad wakalah. Jadi yang pertama ini sini dropshipping ini. Yang pertama ditinjau dari akad salam. Di sini menurut penjelasan sederhananya itu akad salam merupakan pembelian suatu barang yang penyerahan barangnya dilaksanakan kemudian harinya. Sedangkan untuk pembayaran barang tersebut di muka. Di sini juga ada dasar hukum sahnya akad as-salam dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Dan juga akad al-salam ini didasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sini ada rukun dari akad salam juga. Sini ada orang yang berakad, objek, jual beli pesanan, dan juga ijab dan qabul. Dan juga ada menurut kompilasi hukum ekonomi Islam. Dan yang kedua yakni dropshipping dalam akad jual beli secara online pada aplikasi Shopee ditinjau dari akad wakalah. Sini juga sama, ada menurut dasar-dasar dari surat Al-Quran dan juga kompilasi hukum ekonomi Islam. Ini ada Al-Qurannya, ayat Al-Quran surah Yusuf ayat 93 dan juga Al-Quran surah An-Nisa ayat 35. Ini menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Oke, jadi sistem dropshipping menggunakan akad wakalah dan juga akad salam. Ini ya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. 3, 2, 1. Perkenalkan, saya Amrul Fisyahri akan melanjutkan pekerjaan teman-teman saya sebelumnya. Ya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, saya rasa sudah terlihat share screen-nya. Maka di sini saya akan melanjutkan
yaitu tentang rukun kegiatan jual beli dropship. Nah, ya, jadi karena jual beli dropship ini akadnya menggunakan salam atau wakalah, rukun jual beli dropship. Nah, karena rukun jual beli dropship ini menggunakan akad salam dan wakalah, maka saya tulis di sini adalah rukun tentang salam. Jadi saya sudah menyiapkan narasinya supaya videonya tidak terlalu panjang. Jadi tinggal kopas saja, nggak apa-apa ya. Oke, ya, tinggal dirapihin. Nah, salah satu kelebihannya lagi dari Google Docs ini bisa apa ya? Jika ada kesalahan maka tidak usah nunggu orang lain benerin dulu, kemudian save as, kemudian kelamaan. Nah, maka semuanya bisa langsung on time, secara live memperbaiki dokumen-dokumen. Nah, di sini ada pihak yang membeli. Nah, pada dasarnya semua jual beli itu rukunnya cuma ada 4, yaitu pihak penjual, pihak pembeli, barang, sama ada 5. Pihak penjual, pembeli, barang, harga atau uangnya, dan sigotnya. Nah, pihak yang beli ini syaratnya adalah sudah tamyiz atau sudah balik dan tamyiz atau sudah bisa melakukan perbuatan hukum. Nah, ketiga syarat ini juga berlaku bagi pembeli. Sudah balik, berakal, dan tamyiz. Nah, tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka rukunnya atau kegiatan jual beli dropshipnya itu gagal atau tidak sah. Nah, maka karena kegiatan jual beli di situ sudah pasti ada harga. Nah, harga yang ditentukan ini tidak ada syaratnya, tidak ada syarat harus berapa. Itu tergantung dari penjual dan kesepakatan dua pihak lah. Misalnya harga barang A ini kemahalan, maka penjual boleh menguranginya atau pembeli boleh menerima harga tersebut. Kemudian ada barang. Nah, karena jual beli itu pasti ada yang dijual dan ada yang dibeli. Nah, maka dari itu barangnya inilah yang termasuk dalam salah satu rukun tersebut. Syarat barang ini adalah milik sendiri atau bukan hasil curian. Bukan hasil curian atau sesuatu yang didapat dari hal-hal yang haram lah. Barang yang halal. Barang milik sendiri boleh tidak milik sendiri, atau barang orang lain boleh dijualkan gitu. Nah, tapi secara dasarnya itu barang itu harus didapatkan dari hasil yang halal. Dan hal yang terpenting lagi adalah ucapan sigot. Ucapan ini tidak harus menggunakan template, saya ingin membeli ini, saya ingin menjual itu, tapi ucapan ini bisa dengan syarat, bisa dengan isyarat, atau bisa dengan tidak usah mengucap juga bisa, dengan isyarat saja, saya ingin beli ini, saya ingin beli itu. Yang penting ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya, mungkin itu saja dari saya terkait dengan rukun jual beli dropship, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ntar lagi, Mas. Baik, saya Muhammad Rasulullah di bagian tentang kesimpulan. Jadi dari penjelasan pada bab sebelumnya disimpulkan 3 poin. Yang pertama, dari dalam skema yang dimiliki oleh jual beli online menggunakan dropshipping, ini skemanya sama, mirip dengan kayak salam, yakni ada
muslam pembeli, muslam ilah penjual, muslam feh objek jual beli, dan ada juga sirot objek kabul atau serah terima di dalamnya, sehingga mirip dengan praktek jual beli yang pernah didiskusikan oleh para ahli dulu. Jadi ada baik salah namanya, mirip dengan itu. Dan kemudian yang poin kedua, sistem dropshipping juga terdapat unsur mewakilkan atau menguasakan layaknya akad wakalah, yakni dalam sistem dropshipping ini terdapat supplier yang mewakilkan objek jual beli kepada dropshippernya, layaknya menjadi seorang agen dari supplier tersebut. Dengan adanya kesepakatan, persetujuan, nilai jual beli yang disepakati antara dropshipper dengan supplier. Jadi nilai jual yang ditawarkan oleh dropshipper ini ada persetujuan terlebih dahulu antara supplier. Jadi ada patokan harga jualnya yang disepakati. Kemudian poin ketiga, sistem dropshipping dengan jual beli online memenuhi hukum dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fikih berdasarkan skema jual beli dropshipping yang mirip dengan akad jual beli salam dan akad wakalah. Jadi karena berdasarkan pertimbangan tadi bahwa akad dropshipping ini sebenarnya mirip dengan akad salam, yang kita tahu akad salam ini sebenarnya akad yang sah, akad ya pesanan ya, maksudnya pesan, dan juga ada unsur wakalah di sana yang seperti kita tahu wakalah ini juga diperbolehkan akan mewakilkan sesuatu. Jadi kesimpulannya akad dropshipping ini boleh karena satu memenuhi rukun dan syarat, dan juga mirip dengan akad jual beli salam dan akad wakalah. Cukup dari kami. Baik, kita sudah di ujung acara, yaitu penutupan. Sekian pengerjaan makalah dari kelompok 1 tentang Google Form dan Google Docs. Semoga bisa dipahami dengan mudah dan jelas. Akhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.